Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dunia dan akhirat. Saudaraku, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Di dalam hidup ada banyak problem yang mengharuskan kita untuk menyelesaikannya. Maka kita harus punya ilmunya. Salah satu ibadah yang paling afdol adalah menunggu kebahagiaan. Kadang-kadang seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan menunggu waktu kapan bertaubat kepada Allah. Kadang-kadang dirinya dituduh dengan suatu tuduhan, padahal dirinya tidak melakukan apapun sehingga hatinya menjadi patah. Kemudian bersedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperlihatkan kebenarannya. Kadang-kadang dirinya tertimpa bencana dan musibah, kemudian berbaik sangka kepada Allah, mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa kebahagiaan akan mendatanginya. Saya akan menyebutkan kepada kalian beberapa contoh yang memperlihatkan kepada kita gambaran nyata tentang menunggu kebahagiaan. Inilah musibah terbesar dihadapi kekasih kita Muhammad SAW sepanjang hidupnya. Wahai saudaraku tercinta, wahai saudaraku yang mulia, apakah Anda yang membayangkan bahwa Nabi Muhammad SAW dicemari kehormatannya? Kekasih kita Muhammad SAW yang kesuciannya menyelimuti seluruh alam ini dicemari kehormatannya. Kekasih yang menjaga kehormatan dan kehormatan kaum muslimin, tetapi dicemari kehormatannya. Kepada siapa tuduhan itu diarahkan? Tuduhan itu diarahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, sekuntum bunga yang suci dan bersih yang tumbuh dalam taman Islam dan disirami dengan air wahyu. Kekasih kita Nabi Muhammad SAW dicemari kehormatan istri dan kekasihnya Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun seperti itu, beliau tetap sabar dan ikhlas. Aisyah terus menangis selama sebulan penuh, sehingga tangisannya itu hampir merobek hatinya karena kehormatan dan kesuciannya dicemari. Padahal dirinya suci bersih, dia terus duduk menunggu kelonggaran. Kemudian Nabi SAW mendatanginya dan kedua orang tuanya berada di sisinya. Tidak berapa lama turunlah wahyu kepada Nabi SAW untuk memberitahukan kepadanya tentang pembebasan badra'ah tuduhan itu dari ibu kita Aisyah. Nabi SAW lalu membacakan di telinganya ayat-ayat bara'ah dalam surat An-Nur. Ibu kita Aisyah menangis disebabkan kebahagiaan luar biasa. Kebahagiaan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya tidak untuk berbicara dengan mereka selama 50 hari, sehingga dunia menjadi sempit bagi mereka padahal lapang, dan diri mereka juga menjadi sesak. Mereka mengetahui bahwa tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Kemudian datanglah kebahagiaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda berada dalam kesusahan
atau ada seseorang yang menjolimimu atau menuduhmu dengan jolim dan palsu, maka bersabarlah, ikhlaskanlah dan tunggulah kebahagiaan, sebab tidak lama lagi kebahagiaan itu akan mendatangimu dari sisi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu jangan bersedih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.